Puji Tuhan, haleluya. Sahabat pendengar yang diberkati Tuhan, pada kesempatan ini yang saya akan mengajak kita untuk melihat di dalam Injil Lukas pasal 8 ayat 16. Tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayung atau menempatkannya di bawah tempat tidur. Tetapi ia menempatkannya di atas kaki dia, supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya. Nah, tema kita adalah pelita yang padam bagian kedua. Saudara-saudara di dalam kasih Tuhan, yang menjadi penyebab lain mengapa pelita bisa menjadi padam atau redup adalah karena pelita itu diletakkan di bawah tempat tidur atau di kolong rumah. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak dapat diketahui dan diumumkan. Lukas 8 ayat 17. Nah, tempat tidur bicara mengenai kekudusan dalam lembaga pernikahan bagi yang sudah berkeluarga, dan juga hidup kudus bagi yang belum menikah. Kita tidak boleh main-main dengan dosa perzinahan. Alkitab menulis, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan bezina akan dihakimi Allah. Ibrani 13 ayat 4. Sebagai anak-anak Tuhan, kehidupan kita seharusnya seperti pelita yang terus menyala dan menerangi orang-orang yang ada di sekitar kita. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di hadapan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan yang memuliakan Bapamu di sorga. Dalam Matius pasal 5 ayat 16. Karena dunia akan melihat buah dari kehidupan kita. Jadi saudara-saudara, dunia melihat buah. Ya. Dia lihat buah, hasilnya itu yang dia lihat. Itu sebabnya saudara-saudara, adalah kebodohan apabila kita menaruh pelita di bawah tempat tidur. Selain ia tidak dapat memancarkan cahaya yang terang bagi ruangan di sekitarnya, pelita tersebut kemungkinan besar malah akan membakar dan menghanguskan tempat tidur. Saudara-saudara, begitu pula dengan kehidupan rohani. Jika kita tetap saja melakukan perbuatan dosa dan terlibat di dalam perkara-perkara najis, pastilah hidup kita akan hangus terbakar oleh dosa itu. Bila hidup kita tidak kudus, otomatis pengurapan serta penyertaan Roh Kudus akan lenyap dan meninggalkan kita, karena Roh Kudus hanya mau tinggal dan berdiam di dalam bait-Nya yang kudus. Oleh karena itu, kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Allah. Jadi di dalam Ibrani pasal 12 ayat 14. Jadi saudara, petunjuk firman Allah, mari kita kejar, kita berusaha. Di satu sisi kita mencari nafkah, di satu sisi kita berprestasi dalam pekerjaan, dalam pendidikan. Tetapi jangan diabaikan, sebagai anak Tuhan, mari kita kejar kekudusan itu. Sudah jarang orang bicara tentang kekudusan. Karena apa? Karena tidak penting. Tetapi Alkitab banyak berbicara betapa penting kekudusan itu adalah syarat. Kita sebagai anak Tuhan yang taat, yang setia. Sebab Alkitab berkata tanpa kekudusan, tidak sesuai dengan kriteria Allah, maka kita tidak akan melihat Allah, tidak akan melihat kerajaan Allah. Jadi, apa saja yang kita kerjakan bila kita disertai oleh Tuhan, oleh Roh Tuhan, pasti tidak akan membawa berkat. Sekali lagi, jadi apa saja yang kita kerjakan bila tidak disertai oleh Roh Tuhan,
pasti tidak akan membawa berkat, termasuk dalam pelayanan. Anda boleh hebat dalam sebuah pelayanan, mau singer, mau WL, apa saja. Tapi kalau tidak ada perubahan, ya, maka sia-sia. Bila tidak disertai oleh Roh Kudus, maka pelayanan kita tidak akan membuahkan berkat bagi kita sendiri. Rasanya capek, ya, rasanya jenuh. Orang lain yang mendengar akan berkata, cepat-cepat deh, biar cepat selesai. Ya, itu sebabnya mari saudara-saudara dalam kasih Tuhan, hiduplah di dalam pimpinan Roh Kudus. Yesus berkata, mari kita mau menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Yesus berkata, mari kita mau melayani Dia di dalam roh dan kebenaran. Bukan kebenaran kita manusia supaya orang puji kita, tidak, tetapi di dalam roh dan kebenaran sesuai dengan kehendak Allah. Jadi saudara-saudara dan kasih, kita bersyukur kita punya firman yang memberikan informasi kepada kita sebagai anak Tuhan. Jangan sampai pelita kita padam oleh karena sikap karakter kita, oleh karena kita tidak berubah. Ya, saudara-saudara dalam kasih Tuhan, ya, hanya menonjolkan kehebatan, keakuan, kita haus pujian, haus segala-galanya. Kalau kita tidak dapatkan itu, kita marah, kita seperti ditinggalkan, kita seperti dicuekin, padahal kita haus. Tetapi orang yang fokus kepada Tuhan, dia tidak peduli. Mau dia dipuji orang, mau tidak, karena dia fokus kepada Tuhan, maka dia tetap ada damai sejahtera dan semangat di dalam melayani Tuhan. Hati-hati, iblis mau menjebak kehidupan kita. Ya, saudara-saudara, dia mau buat kita lemah. Ya, tidak mau terlibat di dalam melayani. Kita coba mundur, kita pelan-pelan mengundurkan diri dengan alasan yang begitu tersusun rapi sehingga tidak kelihatan. Tapi di dalam nama Yesus, mari kita mau berkata, Tuhan, saya tidak mau pelita saya padam. Sebab ketika padam pelita kita, konsekuensinya sangat menyakitkan. Tetapi mari saudara, kita adalah anak-anak terang. Oleh karena itu jangan sampai pelita kita padam. Kita pertahankan di dalam nama Yesus. Tuhan, tolong saya. Ada satu saat kita lemah. Ada satu saat kita tidak dapat berbuat apa-apa. Ada satu saat rasa jenuh, rasa bosan, dan itu semua, ya, di balik itu adalah iblis untuk melemahkan iman percaya kita. Tetapi kita sebagai anak Tuhan, mari mau menjadi anak Tuhan yang selalu menjaga pelitanya tetap menyala untuk kemuliaan Tuhan. Saya berdoa Tuhan Yesus menolong kita semua dan memberkati kita semua. Amin.